Ke kasus lainnya, Saudara, percobaan pembunuhan terhadap seorang istri TNI di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu ini menyedot perhatian publik. Rina Wulandari ditembak dalam jarak dekat sebanyak 2 kali saat menjemput anaknya sekolah. Bagaimana nasib Rina dan siapa otak di balik penembakan itu? Saudara, kami hadirkan berkas buser Akhir Cinta Segitiga Sang Kopral. Ya Pak, Bapak pulang nggak ada Bapak yang nggak kuat ya Pak. Ya orang berdua minta tolong. Lah iku lho Pak wonge Pak iki lho. Itu yang mata hijau. Ya. Potongan rekaman CCTV ini menunjukkan penembakan yang menyasar Rina Wulandari, istri seorang anggota TNI, Senin siang 18 Juli 2022. Nampak dua pelaku berboncengan motor mendekati korban di depan rumahnya di kawasan Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang. Korban yang sepertinya tahu ada niat jahat dua pria yang berboncengan dengan berani melawan dengan mengayunkan tasnya, dan di saat bersamaan pria yang dibonceng menembaknya. Dalam kondisi terluka, korban melindungi putrinya yang menyaksikan sang ibu ditembak masuk rumah sebelum roboh bersimbah darah. Masih berapa posisi itu? Masih. Mungkin. Nolongannya, aku sempat teriak-teriak. Sempat teriak-teriak. Pas nolongin luka itu mana? Di sini, Pak. Lagi saudara. Diduga para pelaku sudah membututi sejak awal. Korban yang menderita 2 luka tembak di bagian perut dilarikan ke rumah sakit. Saat kejadian, suami korban, Kopda Muslimin, sedang berada di lantai 2 rumah. Penyelidikan aparat penegak hukum berlanjut. Tim gabungan Polrestabes dan Denpom Semarang mengumpulkan dan menganalisa rekaman kamera pengawas CCTV yang tersebar di sejumlah titik di sekitar rumah korban. Pelaku ternyata menembak korban pertama kali sejajar setelah mengekori Rina Wulandari menjemput anaknya di sekolah. Tembakan pelaku tak membuat Rina rubuh. Ia masih tegak berdiri di depan rumah. Dari CCTV yang berbeda nampak ada 4 pelaku di ujung gang yang melihat Rina belum jatuh usai ditembak. 2 diantaranya kembali dan untuk kedua kalinya menembak dan kabur. Kendaraan yang digunakan itu tidak menggunakan plat nomor. Kemudian para pelaku menutup wajahnya dengan zebo, dengan helm. Dan memang dalam tanda kutip perencanaan itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Hasil analisis tim gabungan TNI Polri, pelaku penembakan kemungkinan besar warga sipil dan hanya orang suruhan karena pelaku terlihat tidak mahir menggunakan senjata api. Sementara untuk memberikan rasa aman pada korban dan keluarga, pengamanan ketat diterapkan tim gabungan. Olah TKP pun dilakukan polisi, mencocokkan hasil analisis sejumlah CCTV dengan fakta di lapangan. Tim gabungan juga sempat memeriksa rumah Rina Wulandari dan menggali info lewat Ibu Rina Sudarti. Jangan banyak-banyak. Nggak ada lagi yang orang dewasa yang datang. Dari sini Pemeriksaan juga dilakukan di lantai 2 rumah korban. Polisi optimis tersangka segera ditangkap. Sementara itu korban penembakan Rina Wulandari kondisinya berangsur membaik. Progres pemecahan kasus penembakan istri TNI makin nampak. Tim gabungan temukan 2 motor jenis sport dan matic ini beberapa hari usai kejadian. Motor sport yang telah diubahi warna catnya ditemukan di kawasan Pamularsih, Semarang. Sementara motor matic terlacak di wilayah Sayung, Demak. Salah satu motor pinjaman ini mengarah pada eksekutor penembakan. Namun, fakta mengejutkan mencuat. Pada saat setelah kejadian, yang bersangkutan ini sempat mengantar, ya, saya ulangi, sempat mengantar dan sempat menunggu sampai dengan pasca operasi selesai. Di kemiliteran, ya, dituntut untuk kehadiran. Ya. Pada saat besok harinya, yang bersangkutan tidak hadir. Upaya satuan bagaimana? Ya mencari sampai yang bersangkutan ditemukan. Sementara Rina Wulandari dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk perawatan intensif dengan fasilitas lebih lengkap. Kondisi kesehatan Rina disebutkan sempat menurun. Korban dipindahkan pada Jumat 22 Juli lalu, namun ruang perawatannya dirahasiakan dan masih terus dijaga ketat piket gabungan TNI dan Polri. Tak butuh waktu lama, tim gabungan bekuk para tersangka. Alhamdulillah. Mantap. Sugiono alias Babi nggak berdaya saat disergap tim Resmo Polda Jawa Tengah di rumahnya di kawasan Sayung, Demak.
Tim gabungan menyita barang bukti berupa sepucuk pistol rakitan bersama 4 butir peluru. Ilmu bukan di Mantap. Tim gabungan juga menciduk 3 tersangka lain, diakhiri dengan penangkapan tersangka yang menyuplai senjata api. Penyidik Polda Jawa Tengah lalu menginterogasi 8 orang saksi, salah satunya berinisial W yang tak lain adalah kekasih Kopda Muslimin. Dari keterangan saksi, Kopda Muslimin yang kini menghilang sempat merancang sejumlah skenario untuk menghabisi nyawa istrinya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman telah perintahkan anggotanya untuk membantu Polda Jawa Tengah memburu Kopda Muslimin. Aparat gabungan tak mau buang waktu. Meski para pelaku penembakan istri TNI ini sulit berjalan karena terkena timah panas, mereka dihadirkan dalam pemeriksaan tahap akhir di Polrestabes Semarang. Fakta-fakta yang mengagetkan pun terbongkar. Nembak ke bagian apanya? Nah, terus waktu balik dan jemput kenapa nembak perut? Nggak tega, Pak. Nggak tega? Iya. Karena alasannya? Nggak tega. Nggak tega. Lalu tetap ditembak, tetap tega. Berarti nggak tega menembak kepala. Sebelumnya kan kamu udah kenal sama ibu itu kan? Kenal, Pak. Ternyata janji upah membunuh yang akan diterima para pelaku pun cukup fantastis, mengingat Kopda Muslimin berprofesi sebagai tentara. Setelah itu telepon saya lagi. Terus? Belum, berarti suruh kesini ke rumah sakit ngambil uang. Saya kasih 120 dulu buat kamu kabur dulu. Gitu. Oke, memang berapa yang dijanjikan? Waktu itu dijanjikannya sama saya 200 juta kalau eksekusi berhasil dapat bonus Toyota Yaris, Pak. Di tengah pelarian Kopda Muslimin beredar video yang memperdengarkan curhatan suara yang diduga Kopda Muslimin kepada orang kepercayaannya. Kamu jadi om yang baik ya, Pul, buat mereka, Pul. Ya para bapak pulang, tidak ada bapak yang tidak kuat ya Pak. Ada Om Andri juga, kamu berdua bisa, Pul. Aku nyerah, Pul. Aku nyerah, Pul. Jangan nyerah Pak, pulang dulu Pak. Ibu galak, Pul. Ibu nyenani aku terus. Jadi salah satu target yang paling dicari polisi dan TNI, Kopda Muslimin ditemukan di kediaman orang tuanya di desa Trumpo, Kecamatan Kota Kendal, dalam kondisi tak bernyawa lagi. Pada saat pulang, beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri. Tetapi pukul 5.30 muntah, yang didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Penyebab kematian Kopda Muslimin masih menyisakan misteri. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu patologi anatomi. Hayya falah, hayya falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tidak ada upacara, tidak ada tembakan di udara, tidak ada penghormatan akhir secara militer. Sebelum ajal menjemput, Kopda Muslimin dalam pelariannya sengaja pulang kampung. Beberapa jam kemudian setelah sempat muntah-muntah, ia pun berpulang. Mungkin saja membawa sejuta penyesalan yang terkubur bersamanya.